Oke, kembali kita bertemu siang ini untuk kita belajar Quran hari Minggu siang tanggal 23 Maret 2025. Mudah-mudahan yang kita pelajari boleh menjadi berkat bagi semua kita, tambah wawasan yang baik dan membangun iman kita dalam pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin baik. Terutama di masa muda kita perlu mengenal firman Tuhan, untuk mengatur dan menjaga langkah kita supaya tidak salah dalam kita menjalani kehidupan ini. Oke, kita awali dengan berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini oleh kemurahan-Mu, kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk segala sesuatunya berjalan dengan baik. Fasilitas yang ada kami gunakan, Zoom ini berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan, semua yang kami gunakan, alat-alat yang kami gunakan, menunjang dengan baik Tuhan, dari awal sampai selesai. Kasih kami semua, berikan hikmat-Mu, ketenangan, dan kemampuan untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kan berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, dan dari minggu-minggu terakhir sebelum nanti yang sekolah libur, yang kerja libur, kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar. Kalau yang lalu Kain dan Habel sudah kita selesaikan 2 seri. Kali ini kita akan belajar tentang tokoh Alkitab yang lain. Kalau saya membuat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Siapa tokoh ini? Menurut Nara, siapa tokoh ini? Nuh, Nuh. Mengapa kok Nara alasannya adalah Nuh? karena ada Batara. Kalau menurut Cinta, siapa tokoh ini? Digambarkan punya tongkat, berjanggut. Enggak, Nuh juga. Apa alasannya? karena ada baterainya. Ya, ada batra atau kapal. Dan batra ini dibuat tidak di lautan. Di gambar ini dibuat di sekitar gunung, daratan, di dataran tinggi, gunung, pohon-pohon, dan sebagainya. Sesuatu yang menggambarkan tidak masuk akal. Hari ini kita belajar mengenai Nuh untuk seri pertama. Nanti kita akan belajar di beberapa seri berikutnya. Seri yang pertama tentang Nuh, yaitu pembelajaran yang pertama yaitu adalah Nuh mendapatkan kasih karunia. Di seri satu ini, poin pertama itu Nuh mendapatkan kasih karunia. Sinta bacakan ini Kejadian 6 ayat 8. Silakan tinggal baca. Ini ayatnya. Oh, iya, Iya, Pak. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. iya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekarang untuk mempermudah supaya kalian tidak terlalu lama cari ayat-ayat Alkitab, saya tampilkan langsung di PowerPoint. Yang pertama, poin pertama, Nuh mendapatkan kasih karunia. Kejadian 6 ayat 8, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata kasih karunia berikutnya ditemui di Perjanjian Baru di Efesus 2 ayat 8. Nara bacakan. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia, apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kata kasih karunia itu eh, berasal dari kata Yunani, yaitu gratia. Di sini saya tuliskan gratia atau bacanya gracia. Gratia itu kalau dalam bahasa Inggris, Grace. Punya teman namanya Grace, saya nama perempuan. Pernah punya teman Sinta namanya Grace? Atau pernah tahu? Nara, pernah enggak punya teman namanya Ada, Grace? Pak, Teman apa? Sekolah. sekolah. Nara, pernah punya teman namanya Grace? Nah, kalau ada punya teman namanya Grace itu artinya anugerah.
atau kasih karunia itu anugerah itu sama. Dalam bahasa Indonesia ada kata grasi, dari kata gratia itu bahasa Indonesia grace. Dalam bahasa Indonesia grasi. Grasi itu apa? Pengampunan dari presiden untuk seorang yang hukumannya lama atau hukuman mati. Jadi kalau ada orang yang divonis hukuman mati, kalau di Indonesia hukuman mati itu dengan cara ditembak. Dihukum mati atau hukuman lama 20 tahun atau dihukum mati. Dia bisa mengajukan pengampunan. Pak Presiden, ampuni saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Biasanya orang sudah dihukum lama, dihukum matinya nggak jelas kapan, tapi sudah dihukum lama 10 tahun lebih. Presidennya mungkin kasihan, sudah dibebaskan saja, sudah tua kasihan, dan surat dibebaskan. Itu namanya grasi. Kalau belajar IPS pasti tahu ada kata grasi. Kemudian ada kata gratis. Dari kata gratia tadi di Indonesia juga ada gratis. Gratis itu apa? Sesuatu yang diterima tanpa bayar. Kita nggak bayar tapi dapat gratis sesuatu. Misalkan beli barang sesuatu barang tapi dapat bonus itu kan gratis. Nara pernah enggak beli sesuatu tapi dapat gratis barang yang lain? Apa kira-kira? Pernah atau dapat sesuatu yang gratis mungkin dari siapa, dari gurunya atau dari teman atau beli barang sesuatu terus dapat bonus. Apa? Pernah? Apa? Pernah dapat apa gratis? Kita tahu banyak. Rupanya. Sinta pernah apa? Bisa memberi contoh, kamu dapat sesuatu yang gratis, terima tanpa bayar. Beli dua gratis satu, Pak. Ya, beli dua gratis satu. Dan dua, tapi gratis satu akhirnya bisa bawa tiga. Atau beli barang satu, karena ada diskon, gratis satu. Sesuatu yang diterima, tapi kita nggak bayar. Kalau di Alfamart itu kan ada namanya tebus murah itu tetap bayar tuh. Tapi kadang-kadang ada barang itu sudah ditempel di apa dijadikan satu digabung di plastik dan itu yang gratis. Jadi artinya kasih karunia itu apa? Kita menerima sesuatu dengan tanpa kesulitan meskipun kita sebenarnya tidak layak menerima. Saya juga pernah menerima sesuatu yang gratis. Contohnya apa? Saya harus lihat satu pertunjukan musik, tapi karena punya teman yang di situ, jadi saya nggak perlu bayar. Saya diajak masuk tanpa kasih karunia artinya kita menerima sesuatu dengan tanpa kesulitan, meskipun kita sebenarnya tidak layak menerimanya. Sekali lagi, kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak layak menerima, tapi kita menerima tanpa kesulitan. Dalam kehidupan kekristenan, kasih karunia itu adalah eh, kita terima dalam bentuk pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ini sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Kita ini berdosa, kita ini berbuat kejahatan, mestinya dihukum, mestinya menerima hukuman yang berat, menerima kebinasaan. Tapi Tuhan Yesus menebus kita. Kita diberi kasih karunia, kita tidak perlu mati, tidak binasa. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Jadi kasih karunia itu sebenarnya adalah penebusan Tuhan Yesus itu adalah suatu hal yang kita harus bayar, tapi sudah dibayar oleh Yesus. Kita akhirnya tidak perlu membayar. Itu adalah kasih karunia dalam kekristenan kita, dalam keselamatan kita. Bulan depan kita akan merayakan Paskah. Itu adalah bukti bahwa kita mengalami kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Dan tidak ada kepercayaan yang lain seperti kekristenan. Tuhan yang turun jadi manusia. Karena kita nggak bisa untuk menyelamatkan diri sendiri. Tuhan yang menyelamatkan kita. Contoh kasih karunia dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah kita bisa berdoa setiap waktu. Tanpa ada batasan jam, tanpa ada aturan-aturan jam tertentu. Di kekristenan tidak ada batasan jam. Nara mau berdoa pagi hari boleh. Sinta mungkin satu kali merasa dalam kehidupan yang nggak mudah, siang hari berdoa bisa.
datang kepada Tuhan, tidak ada batasan waktu. Sementara teman-teman kita yang lain, yang di seberang, yang di sana, mereka berdoanya 5 waktu, nunggu jam pagi-pagi, nunggu agak siang, nunggu siang hari, sore, sampai jelang malam. Maka jam-jam itu mereka datang Tuhan untuk kita tidak ada batasan waktu. Mau jam berapapun boleh, mau berdoa jam berapapun, silakan. Tuhan masih. Bahkan bukan hanya di kepercayaan Islam, di kepercayaan Yahudi pun mereka juga punya jam-jam tertentu ketika datang berdoa, jam-jam yang mereka harus kepada Tuhan. Yahudi yang katanya mirip Kristen, tapi ketika jadi kekristenan, kita diberi kasih karunia. Jam berapapun kita bisa datang pada Tuhan. Tidak ada batasan. Dan juga tidak ada yang namanya berdoa itu harus kaku. Kalau Nara mungkin masih belajar, tapi eh, kira-kira kalau Sinta berdoa makan, doa makan kalau makannya 3 kali, sama enggak kamu doa makan pagi sama doa makan malam atau makan siang? Kata-katamu sama, Pak? Sama, Pak. Sama. Nara, kalau Iya. doa pagi sama makan pagi, makan sore, sama enggak kata-kata? Sama. Sebenarnya kata-kata kalian tidak sama, tujuannya sama. Karena kalau sama berarti kan hafalan. Jadi kan mungkin kalimatnya hampir sama, tapi kan tidak beraturan urut seperti yang biasanya. Tidak sama. Misalkan ucapkan doa untuk makan. Apakah ketika Sinta berdoa untuk makan pagi, kata-kata yang persis itu diucapkan ketika makan malam atau makan siang, menurutmu? Iya, Pak. Soalnya emang Urutan, nggak berubah sih, Pak. oh enggak perlu. Iya, Urut-urutannya juga. iya. Iya, Pak. Maksudnya udah biasa kayak gitu, terus-terus gitu. Ya, karena kebiasaan. Oke. Tapi begini, Ya, ya meskipun mungkin Sinta doa makannya sama, Nara juga doa makannya sama. Apakah doa yang diucapkan Sinta sama yang diucapkan Nara? Itu kira-kira sama apa tidak menurut Nara? Doa yang diucapkan Kak Sinta sama enggak dengan yang diucapkan Nara? Tidak ada. Kalau menurut Sinta, meskipun ya boleh doamu sama pagi sampai malam kalau makannya 3 kali, makan 2 kali sama, tapi sama enggak yang kamu ucapkan itu dengan yang diucapkan oleh Nara atau diucapkan oleh Mama ketika berdoa itu apakah sama? beda, Pak. Beda. Betul sekali. Kita diberikan kebebasan untuk berdoa apapun, menunjukkan keakraban. Tidak ada hafalan. Jika orang lain berdoa dengan hafalan, makan ada doa tertentu, untuk tidur doa tertentu, pergi doa tertentu. Mungkin kalau berangkat kerja pun juga doa yang sama, tapi yang diucapkan setiap kita tentu berbeda, meskipun tujuannya sama. Meskipun di hadapan kita ada makanan, ketika saya berdoa, misalkan dibuat gantian, saya berdoa makan dulu, terus Sinta berdoa makan, atau Nara berdoa. Setiap kita tentu itu menunjukkan kita diberikan kasih karunia kebebasan. Doa apapun sesuai dengan cara. Itu adalah kasih karunia dalam bentuk berdoa sehari-hari. Kita diberi kebebasan waktu dan juga kata-kata yang sama untuk berdoa. Kenapa? Kalau orang berdoa dengan seragam yang sama, itu akan membuat eh, seperti robot. Tuhan yang mendengarnya sudah. Ngapain harus didengar sesuatu yang sama? Jadi beri kasih karunia dengan bebas ekspresi. Berikutnya contoh kasih karunia dalam kehidupan sehari-hari adalah persembahan. Saya yakin kalau persembahan, ya ini gambarnya beda. Cinta kalau datang ke gereja setiap minggu, persembahannya jumlahnya sama apa tidak? Beda kadang, Pak. Tergantung uangnya.
Tapi meskipun misalkan sama, meskipun beda, kadang jumlah yang sama dan berbeda. Apakah gereja membuat aturan harus minimal 5.000 kalau persembahan? Ada enggak? Di sini nggak ada. Nara kalau memberi persembahan memang sama, tapi apakah ada aturan di ketika Nara memberi persembahan minimal paling sedikit jumlah yang diberikan? Ada enggak? Paling sedikit 5.000 kalau memberi persembahan. Kalau persembahannya 2.000 tidak boleh ikut kepetian. Ada enggak seperti itu? Apa ada aturan? Tidak ada. Kalau di dalam perjanjian lama itu ada aturan. Orang kalau berbuat salah harus mempersembahkan domba berapa ada. Kalau tidak domba, orang yang miskin tidak mampu itu pakai burung merpati. Burung merpati itu pun juga ada ukurannya. Kalau tidak bisa burung merpati, satu lagi dengan tepung itu ada ukuran. Tapi di dalam kekristenan yang hari ini kita jalankan dalam penebusan Tuhan Yesus, kita bebas memberikan persembahan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Jumlahnya berapapun tidak masalah. Yang penting kita berikan dalam keadaan yang ikhlas, yang rela. Uangnya pun harus yang baik, yang baik. Seperti kita pelajari yang lalu. Nah, kita belajar berdoa, waktunya bebas, kata-katanya bebas, persembahan uangnya pun tidak ada masalah. Juga kita bisa beribadah jam berapapun, kapanpun, tanpa ada halangan. Ibadah jamnya pagi, kita datang pagi. Kalau misalkan ada ibadah yang jamnya sore, nah, orang juga bisa beribadah. Kita bisa beribadah kepada Tuhan kapanpun dengan hati yang jadi itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu bukan sesuatu yang kaku, tapi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita menerima sesuatu tanpa kesulitan, meskipun kita sebenarnya tidak layak menerima. Orang yang hidup dalam kasih karunia tidak hidup di dalam aturan yang kaku. Misalkan, contoh yang itu minta ampun. Kalau misalkan kemarin Sinta berbuat kesalahan, minta ampun pada Tuhan. Lalu hari ini ternyata Sinta merasa berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Sinta berdoa minta ampun sama Tuhan, diampuni tidak kalau hari ini minta ampun lagi? Diampuni, Pak. Kalau besok kesalahan lagi, datang lagi pada Tuhan, diampuni tidak sama Tuhan? Diampuni, Pak. Menurut Nara, kalau kemarin Nara berbuat kesalahan, hari ini berbuat kesalahan, datang pada Tuhan, berdoa minta ampun, diampuni tidak sama Tuhan? Diampuni. Diampuni. Ketika kita hidup dalam kasih karunia, kita bebas minta ampun pada Tuhan. Kasih karunia itu membuat kita bisa datang pada Tuhan. Dan bukan bebas berbuat kesalahan, tapi ketika kita ada kesalahan, datang pada Tuhan kapan. Kalau orang-orang dalam perjanjian lama, sekali berbuat kesalahan yang fatal, langsung dihukum, bahkan dihukum mati. Contohnya adalah orang pakai helm itu supaya tujuannya bukan cuma supaya nggak ditilang polisi, tapi kalau jatuh kepalanya itu tidak retak, tidak hancur, tidak luka. Ya kalau luka ya nggak parah-parah karena pakai. Ya orang pakai helm supaya kepalanya terlindungi. Tapi apakah karena kepalanya terlindungi orang yang pakai helm ini menurut Cinta, apakah dia bisa bebas menjatuhkan dirinya sendiri? Bisa Enggak, jatuh-jatuh Pak. aja. Enggak. Menurut Nara, kalau orang pakai helm, apakah boleh dia menjatuhkan dirinya sendiri? Kan enggak, buka kepala. Boleh enggak? Bukan Nara menjatuhkan diri sendiri pakai helm. Ngetes, gitu. Boleh enggak? Ini kan juga kasih karunia. Bukan berarti kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti kita bisa bebas berbuat dosa. Oh, nanti diampuni lagi sama Tuhan Yesus. Kan nanti berbuat dosa lagi, diampuni lagi sama Tuhan Yesus. Itu tidak demikian. Sama seperti orang pakai helm, tidak dengan mudah dia berbuat semaunya sendiri. Kasih karunia membuat kita berjalan hati-hati. Saya tidak akan berbuat dosa. Saya tidak akan sembarangan. Orang pakai helm pun juga tidak akan sembarangan dia celaka. Dia menjaga diri.
Ini adalah poin pertama itu mendapat kasih karunia. Kita disayang oleh Tuhan, kita diistimewakan oleh Tuhan, kita umat yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib menebus kehidupan kita, bebas dari dosa. Nah, kita tidak lagi dihukum oleh maut karena perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini sudah diskusi pertama. Poin kedua yaitu Nuh dapat kasih karunia. Poin kedua yaitu Nuh seorang yang tidak bercela. Nah, Sinta bacakan lagi Kejadian 6 ayat 9. Sini saja. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya, ada kata tidak bercela. Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Nara bacakan 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, kalau tadi dibaca Kak Sinta ada tak bercela. Di berikutnya tak bercacat dan tak bernoda. Poin kedua yaitu Nuh seorang tidak bercela. Tidak bercela artinya apa? Tidak ada kesalahan atau perbuatan yang mencemarkan dirinya sendiri. Seorang yang berlaku tidak bercela, dia menjaga dirinya supaya tidak ada kesalahan atau perbuatan yang membuat dirinya itu jadi jelek. Ciri-cirinya apa? Dia menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatannya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Seorang yang eh, berlaku tidak bercela, pikirannya bersih, tidak mudah curiga, tidak berprasangka buruk, tidak punya pikiran yang kotor, tidak mencurigai orang lain, oh nanti jadi seperti ini, oh nanti dia menipu lagi, oh nanti dia menjaga betul, dia menjaga perkataannya tidak sembarangan, kan tidak berkata yang kasar, berkata yang dan perbuatannya tidak sampai menyakiti hati orang. Misalkan dengan melakukan sesuatu yang misalkan menyakiti hati orang lain itu eh, bohong atau misalkan juga sudah berbuat yang membuat orang lain jadi terluka dengan tindakannya, kata-kata. Seorang yang tidak bercela, itu dia menjaga pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya supaya tidak jauh. Itu mengenai tidak bercela. Kadang-kadang di tengah-tengah kita, kita menjumpai banyak orang yang melakukan perbuatan yang bercela, melakukan hal yang menyakiti orang lain, misalkan dengan kata-katanya, misalkan dengan perbuatannya, mengambil yang bukan milik, atau mungkin eh, berpikiran yang jelek pada kita jaga diri kita supaya jangan kita melakukan yang salah, perkataan yang semaunya sendiri dan perbuatan yang buat orang sakit. Nu menjaga dirinya supaya dia tidak menyakiti hati orang lain. Karena itu dia kedapatan sebagai seorang yang tidak bercela. Kemudian tidak bercela itu tidak ada kesalahan. Tapi apakah berarti orang yang tidak bercela itu tidak pernah bersalah? Dia tetap bersalah, tapi ketika bersalah, dia akan menjaga, dia akan menyadari apa yang dia lakukan. Dan dia segera, kalau dia segera sadar akan kesalahannya dan menyelesaikan dengan baik. Sekali lagi, orang yang tidak bersalah bukan berarti dia tidak pernah salah, tapi dia segera menyelesaikan dengan baik. Kalau dia berbuat salah, dia minta ampun. Kalau dia menyakiti hati orang lain, dia bisa menyelesaikan bagaimana yang seharusnya. Tidak bercela, tidak ada kesalahan atau perbuatan. Sekarang
Kalau menurut kalian, berikan contoh perbuatan yang menurutmu itu perbuatan yang bercela dan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan yang kamu temui baik di sekolah maupun kerja. Kalau menurut Nara, mungkin pernah menjumpai teman-temanmu yang ternyata yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, semaunya sendiri. Atau istilahnya adalah perbuatan yang bercela. Apa? Kalau saya contohkan di sehari-hari ada banyak orang sekarang kasusnya apa? Mengambil motor milik orang lain yang bukan miliknya. Diambil tengah malam saat orang lain tidur, dibongkar pagernya, terus motornya diambil tanpa orang tahu. Bukankah sekarang ini banyak kejadian seperti itu? Itu yang membuat jadi keprihatinan bersama. Sesuatu yang bercela. Nanti kalau dihajar rame-rame merasa bahwa uh, tidak sengaja dan sebagainya. Menurut Nara, apa menurutmu kamu tahu mungkin teman-teman atau siapa, oh ini perbuatannya sama, tidak sesuai dengan kebenaran kita, perbuatannya semaunya sendiri. Bisa beri contoh? Hmm. Hmm. Ngejek mungkin. Mengejek, ya, mengejek teman. Apa? Mengejeknya itu apa? Ya, Nyebut apa? ya ngejek. Mengejek, mungkin mengejek kekurangan teman, apa mengejek anggota tubuh atau mengejek orang lain ya, itu menghina, mengejek teman. Kita pernah belajar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, segambar dan serupa Allah. Tidak boleh kita mengejek orang lain, karena sama saja kita mengejek pencipta. Ya, jadi tidak boleh mengejek orang lain atau istilahnya membuli. Ya, itu contoh perbuatan yang bercela, nanti sesuai kebenaran. Cinta pernah menemui mungkin waktu di sekolah atau di tempat kerja sekarang, apa yang menurutmu perbuatan bercela, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Menyontek, Pak. Nyontek waktu sekolah. Ya, karena sebenarnya perbuatan yang tidak jujur. Meskipun mungkin kita pernah melakukannya, ketika kita lihat orang lain menyontek, itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak sesuai. Kalau di tempat kerja, pernah menemui perilaku yang, tingkah laku yang, oh ini semaunya sendiri. Biasanya orang-orang bekerja itu paling ya, yang pelakuannya membicarakan orang lain, ambil barang, Bicarakan atau orang lain. suka ini, gosip-gosip tiba. Ya. Poin ketiga, yang terakhir, kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Silakan Cinta bacakan. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya, poin ketiga tadi hampir ayatnya sama. Poin yang ketiga di bagian akhir itu Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Perhatikan ada kata bergaul dengan Allah. Nara bacakan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Iya, poin ketiga adalah bergaul dengan Allah. Tuhan Yesus pun mengajarkan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam Dia, kita minta apa saja yang kita kehendaki dan kita menerima. Jadi kata tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita itu juga bergaul. Apa orang yang bergaul ciri-cirinya yaitu mau baca firman. Dalam salah satu bagian firman Tuhan dikatakan, perintahmu membuat mataku bercahaya, berseri-seri. Kalau kita baca firman Tuhan itu, wajah kita itu bercahaya, rasanya beda. Eh, Perhatikan saja kalau ketika kalian baca firman Tuhan, ada rasanya sesuatu yang hati kita jadi tenang, kita berkata-kata jadi enak, bahkan nggak disadari wajah kita jadi percaya, jadi bersinar. Kalau orang yang nggak pernah baca firman Tuhan, itu wajahnya murung, dia bertindak sesuatu dengan gelisah, dengan buru-buru, menentukan keputusan dengan apa adanya, dengan semaunya sendiri. Kalau orang baca firman Tuhan hatinya tenang, miliki hati yang mau baca. Orang yang mau bergaul dengan Tuhan itu
ciri-ciri yang utama dia tidak ketinggalan baca. Setiap hari baca firman. Setiap hari jangan lewatkan baca firman Tuhan seberapapun. 5 menit, 10 menit itu akan membuat hidupmu sepanjang hari berubah, berbeda. Daripada kita nggak baca firman Tuhan, hidup kita akan berantakan. Tapi 5 menit, 10 menit itu membuat kita menjalani hari itu dengan optimis, dengan keyakinan penuh. Tidak takut-takut, kita dengan kepastian penuh bahwa kita akan menjalani hari itu. Sekalipun kita ada masalah, itu karena baca firman Tuhan, kita tenang menghadapi. Itu adalah poin terakhir, yaitu bahwa kita belajar hidup bergaul dengan Allah. Seperti Nuh, hidup bergaul dengan Allah. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Dan juga tentu tidak kehilangan kesempatan untuk berdoa. Baik ketika memulai hari, ketika tadi contohnya ketika makan, maupun ketika mau tidur atau mau melakukan apapun. Seorang yang bergaul dengan Allah, dia menyediakan diri dengan Tuhan. Nah, contoh terakhir, diskusi terakhir kita, mungkin juga pernah waktu yang lalu kita diskusikan. Kalau menurut kalian, apa perbedaan ketika sebelum baca firman Tuhan dan sudah baca firman Tuhan? Apa yang kalian alami? Kalau menurut Cinta, ketika kamu belum baca firman Tuhan dan kalau sudah baca firman Tuhan itu apa bedanya? Ada enggak bedanya? Lebih tenang gitu. Tenang, untuk apa? Tenang untuk, Ya, Pak. lebih tenang untuk apa itu? Apa di hatinya tenang, Dalam aktivitas, Pak. sampai tenang. Kalau menurut Nara, apa ada bedanya? Kalau kamu sudah baca firman Tuhan itu bedanya? Kalau belum baca firman Tuhan tuh kayak mesti takut-takut gitu. Tapi kalau udah jadi ngerasa lebih tenang. Ya. Disadari atau tidak, firman Tuhan ketika kita baca itu memberi ketenangan, memberikan kedamaian, memberikan pada kita kekuatan, walaupun sekedar baca. Oke, itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Seri pertama tentang Nuh, yaitu bahwa Nuh mendapat kasih karunia. Kehidupan kita pun juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Nuh seorang yang tidak bercela. Dan juga kita menjaga hidup kita berlaku benar dengan Tuhan dan orang lain tidak bercela. Dan yang ketiga, kita bergaul dengan Tuhan dengan cara kita firman Tuhan setiap hari. Itu memberikan kita ketenangan, tuntunan, kekuatan, dan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi hari demi hari. Untuk tutup doa, Cinta bisa berdoa buat kita semua, kan? Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Bapak. Kami bisa melakukan kontak lagi di hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati Pak Oki yang telah mengajar kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Nara, Cinta. Terima kasih Pak.